Bab 1295, penjara adalah rumahku. Dokumen itu punya perusahaan. Kalian tidak boleh mengambilnya, kata Yana sambil merebut berkas itu. Jika berkas ini sampai hilang, pembunuh yang sebenarnya tidak akan bisa ditangkap. Kami punya hak untuk mengambil bukti fisik. Kalau kalian melawan, kami terpaksa menyeret kalian ke kantor. Pak Abimanyu mencibir dan ekspresinya berubah dingin. Dia lalu melambaikan tangan dan memerintahkan. Borgol mereka! Duar! Suara keras tiba-tiba terdengar dari atas dan mengejutkan Pak Abimanyu. Detik berikutnya, sesosok tubuh jatuh dari atap dan terbanting dengan keras di lantai. Agam meloncat turun dan menendang pria yang baru saja jatuh dari atap. Melihat adegan ini, Pak Abimanyu ketakutan setengah mati. Tio? Bukankah dia sudah disuruh lari? Mengapa dia masih tertangkap? Orang yang kalian cari ada di sini. Lepaskan teman-temanku. Sorot mata Agam begitu tajam dan dingin seolah-olah nyawa manusia tidak penting baginya. Bibir Pak Abimanyu gemetar dan pikirannya seketika kosong. Namun, tak lama kemudian, dia mendengar suara Tio mengerang kesakitan. Pak Abimanyu pun tersadar dan menunjuk-nunjuk Agam dengan marah. Beraninya kamu memukuli orang sampai seperti ini? Kamu sudah melanggar hukum. Kamu yakin aku yang memukuli orang itu? Tanya Agam sambil tersenyum. Dia sudah sekarat seperti itu. Tapi kamu masih menyangkal? Tenang saja, dia belum mati. Agam mengeluarkan jarum penggabung energi dan menjentikkan jarum itu ke tubuh gemuk Tio. Tubuh Tio berpendar dan tangan serta kakinya yang patah sembuh seketika. Aduh, Tuan, kamu hampir membunuhku. Tio merasakan sakit di tubuhnya mereda dan tangan serta kakinya pulih secara ajaib. Dia segera berlutut di depan Agam dan menundukkan kepala tanpa daya. Jantungnya dibuat hampir copot beberapa kali sebelum dia akhirnya jatuh ke sini. Tadi Agam melambungkannya ke atas dengan satu tendangan. Tio awalnya masih bisa bertahan. Namun, Agam lalu menjatuhkannya dari ketinggian beberapa puluh meter. Tulangnya patah seketika dan organ dalamnya terluka parah. Dia sudah mengira dirinya akan mati, tetapi Agam ternyata menyembuhkannya. Hanya saja, Agam langsung menendangnya ke atas lagi. Kejadian ini diulang beberapa kali sampai Tio akhirnya buka mulut. Tanpa diduga, dia sekarang dijatuhkan di sini. Katakan apa yang kamu ketahui, siapa yang menyuruhmu, dan apa rencana kalian? Aku akan memberimu waktu, kata Agam dengan santai. Baik, baik. Tio tidak berani menyembunyikan apapun. Dia segera menceritakan kesepakatannya dengan Ferdi soal penggantian bahan baku proyek. Mendengar pengakuan ini, wajah Pak Abimanyu langsung pucat pasi. Meski tidak terlibat langsung dalam kecurangan ini, cepat atau lambat dia juga akan diselidiki jika nama Ferdi terungkap. Kamu diancam untuk mengaku. Kesaksianmu tidak sah. Dalih Pak Abimanyu. Apa maksudmu tidak sah? Sialan, kamu cari mati, ya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau bohong, aku rela disambar petir. Saking marahnya, Tio melompat dan menampar Pak Abimanyu. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Sekarang, nasibnya sedang sial. Dia lebih memilih masuk penjara seumur hidup daripada jatuh ke tangan Agam lagi. Sambil memegangi pipinya, Pak Abimanyu berteriak dengan marah. Beraninya kamu menamparku! Cepat, tangkap dia! Ya, betul! Cepat tangkap aku! Cepat tangkap aku! Saking senangnya, Tio buru-buru mengulurkan tangannya untuk diborgol. Jangan sampai Pak Abimanyu berubah pikiran. Setelah diborgol, dia segera berlari ke mobil polisi. Dia ingin dirinya cepat-cepat disidang dan dihukum. Lagi pula, masa hukumannya akan menjadi lebih ringan jika dia mengakui kejahatan dan bekerja sama dengan polisi. Sebentar, pengurangan masa tahanan? Tidak mau. Dia mau dihukum seberat-beratnya. Mulai sekarang, penjara adalah rumah barunya. Tidak ada yang menyangka bahwa hal ini akan berakhir dengan adegan lucu seperti ini. Urat di leher Pak Abimanyu menonjol karena marah. Dia harus segera kembali untuk menghukum Tio dan menghapus bukti-bukti yang bisa mengaitkannya dengan Ferdi. Namun, saat dia hendak pergi, Agam melirik jam di dinding dan berkata dengan ringan. Aku benci dengan orang yang tidak menepati janji. Apalagi maumu? Ekspresi Pak Abimanyu berubah dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Tangannya langsung menyentuh pistol, hendak mencabutnya. Jemarinya perlahan menggenggam pistol yang tersembunyi di balik punggung. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Pak Abimanyu mendadak mendapatkan firasat buruk. Dengan gemetar, dia mengangkat telepon. Saat berbicara, keringat membanjiri wajahnya yang mulai pucat pasi. Jari-jarinya bersusah payah mengeklik kotak surat dan kakinya terasa lemas seketika. Sosoknya jatuh terduduk dan ponselnya pun terlepas dari genggamannya.
Beberapa departemen bersama-sama mengeluarkan perintah untuk menyelidikinya. Pemberitahuan penyelidikan sudah dikirim ke kotak suratnya. Tidak ada yang bisa melindunginya sekarang. Anak buah yang datang bersama Pak Abimanyu juga menerima telepon. Kening mereka berkerut saat berbicara di telepon. Setelahnya, mereka saling memandang dan akhirnya memborgol Pak Abimanyu. Adegan ini benar-benar menyenangkan untuk ditonton. Setelah Pak Abimanyu diseret pergi, bangunan itu pun menjadi sunyi. Yana menghampiri Agam dan menepuk bahu lelaki yang lebih tinggi darinya itu dan berkata, "Kalau aku tahu kamu ada gunanya, aku akan memanggilmu ke sini lebih cepat." Agam memutar bola matanya dan menatap Luhung. "Kapan proyek itu bisa dilanjutkan? Kami belum tahu. Belajar dari pengalaman ini, kita mungkin harus mendatangkan bahan bangunan dari kota primadona. Proyek ini mungkin akan terlambat cukup lama. Kalau sampai terlambat, kalian juga yang akan susah. Ambil saja bahan bangunan dari ibu kota kekaisaran," kata Agam sambil tersenyum. Luhung menjawab dengan canggung. "Tapi, kita tidak punya koneksi di ibu kota kekaisaran. Kami belum tahu harus beli dari..." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara mesin mobil yang melaju kencang terdengar dari luar. Semua orang keluar bersama Agam dan melihat sebuah mobil Jeep Wrangler meluncur ke bawah. Seorang pria gemuk buru-buru turun sebelum mobilnya berhenti dan tersandung beberapa kali saat menghampiri Yana. Dia menyodorkan selembar kontrak sambil membungkuk dan berkata dengan gemetar, "Nona Yana, ini saya buatkan kontrak. Tolong ditandatangani." Yana langsung tertegun. Luhung baru bisa berbicara setelah beberapa detik. "Pak Anjar." Pria gemuk itu bernama Anjar Tanjung, bos dari grup Buana Baru. Luhung pernah bertemu Anjar saat datang ke pertemuan di ibu kota kekaisaran. Namun, Anjar adalah pebisnis yang serakah dan dia sama sekali tidak peduli pada Luhung. Permintaan kerja sama Luhung bahkan ditolak beberapa kali. Mengapa sikapnya sekarang seperti ini? Anjar justru datang sendiri dengan tergesa-gesa. Setelah membaca kontrak itu sekilas, Luhung bahkan makin kaget. Itu adalah kontrak pengalihan saham. Yana juga tidak bisa mempercayai penglihatannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Agam dengan bingung. Agam lalu menjelaskan. "Bahan bangunan yang kalian gunakan itu dibeli dari anak perusahaan grup Buana Baru. Setelah tahu soal ini, Pak Anjar merasa bersalah dan ingin memberikan 51% saham grup untukmu sebagai permintaan maaf." Sebenarnya, Agam juga tidak berbuat banyak. Asosiasi Pedagang Indonesia yang menekan grup Buana Baru. Jawab mungkin sudah salah paham. Dia langsung mengancam grup Buana Baru sampai Anjar ketakutan seperti ini. Hanya dalam 1 jam, manajemen puncak grup Buana Baru mengundurkan diri secara massal dan berencana menggelar konferensi pers untuk mengungkap transaksi gelap yang dilakukan grup Buana Baru selama bertahun-tahun. Anjar sampai pingsan saking kagetnya. Setelah dia siuman, hanya tinggal dia yang berada di grup ini. Dia harus bersiap menghadapi kebangkrutan bahkan hukuman penjara. Awalnya dia ingin melawan. Namun, setelah tahu bahwa ini semua karena tekanan Asosiasi Pedagang Indonesia, niatnya langsung surut. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Dengan volume dagang 20 triliun per tahun, grup Buana Baru bukanlah tandingan Asosiasi Pedagang Indonesia yang beraset beberapa kuadriliun. Dengan izin Agam, Asosiasi Pedagang Indonesia membuat tuntutan bersama. Asalkan Anjar memberikan 51% saham dan menjualnya ke grup Mega Abadi dengan harga 2 triliun, masalah ini akan dianggap selesai. Bab 1296, Mencari Papa. Saham senilai puluhan triliun rupiah dijual dengan nilai hanya 2 triliun jelas merupakan kerugian yang besar. Namun, saat melihat nilai penutupan pasar saham pada pukul 3 sore, nilai saham telah jatuh ke nilai terendah. Mereka tidak punya pilihan lain. Rugi puluhan triliun lebih baik daripada kehilangan segalanya. Selain itu, Anjar juga mengerti bahwa masalah ini tidak berkaitan dengannya secara langsung. Jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan uangnya saja. Namun, Anjar juga bukan orang yang baik. Jadi, dapat dikatakan hukuman ini sudah sangat menguntungkan baginya. Tidak mungkin Anjar merasa bersalah dan dengan sukarela menyerahkan 51% saham sebagai kompensasi. Bahkan anak-anak pun tidak akan percaya kebohongan seperti itu. Yana tahu bahwa Agam yang menggunakan pengaruhnya mengenai hal ini. Dia tidak perlu segan-segan dengan Agam. Dia kemudian menandatangani kontraknya tanpa ragu. Melihat Yana sudah menandatangani kontrak, Anjar merasa lega. "Nona Haris, apa kamu punya waktu luang malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam bersama sebagai bentuk hormat." Tawar Anjar dengan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak tahu menahu tentang Agam mendalangi kejadian ini. Dia hanya ingin mengundang Yana makan malam untuk menanamkan kesan yang baik bagi perempuan itu dan melindungi nyawanya sendiri. Dia tidak punya niat yang lain. "Tidak, terima kasih," tolak Yana dengan sopan. "Baiklah."
Anjar tidak berani memaksa karena tidak ingin Yana salah paham. Dia tersenyum sopan dan kembali ke mobil, kemudian meminta sopir mengantarnya ke kantor polisi. Dia ingin mengejek Tio. Bahkan setelah Tio sudah masuk penjara, Anjar tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Yana merasa sangat senang. Dia bukan senang karena uang yang didapatkannya. Dia senang karena sudah memiliki kendali atas grup Buana baru dengan kepemilikan saham di atas 50%. Dengan begitu, dia bisa mengawasi semuanya dengan ketat. Hal yang serupa tidak akan terjadi lagi. Norman menelpon dan meminta Yana untuk berterima kasih kepada Agam dengan benar. Keluarga mereka tidak hanya berhasil memasuki pasar di ibu kota Kekaisaran bagian utara, tetapi juga mendapatkan saham dengan nilai lebih dari 20 triliun dengan mudah. Yana tidak begitu mendengar permintaan Norman. Dia hanya menjawab akan mentraktir Agam makan malam. Norman tidak tahu harus berkata apa mendengarnya. Agam juga hanya bisa menggeleng-geleng kepalanya. Yana memberikan kekuasaan penuh kepada Luhung. Di bawah kepemimpinan Luhung, grup Buana baru diizinkan memasuki situs lapangan dan melakukan pembersihan dan perbaikan yang diperlukan. Keadaan lebih dari 20 pekerja sudah mulai membaik. Agam sendiri yang mengunjungi mereka ke rumah sakit. Dia sangat terkejut. Dengan luka separah itu, mereka seharusnya tidak akan selamat, tetapi semuanya terlihat baik-baik saja. Satu-satunya penjelasan terpikirkan oleh Agam adalah setelah orang-orang ini meninggal, penjaga gerbang neraka tidak mengambil jiwa mereka. Ini seharusnya tidak terjadi. Yana menyebutkan apa yang pada Delia setelah melihat Agam tampak bingung. Barulah Agam menyadari apa yang terjadi. Delia yang mengusir para penjaga gerbang neraka. Hanya saja, Agam berpikir keras. Kemampuan Delia seharusnya tidak termasuk dalam 5 elemen dan 6 arah, tetapi dia mampu menghalangi para penjaga gerbang neraka itu. Apa mungkin Delia berasal dari dunia bawah? Tidak, itu tidak mungkin. Agam adalah penguasa dunia bawah. Jika Delia berasal dari dunia bawah, Agam pasti akan menyadarinya. Agam tidak mengerti. Setelah berpikir beberapa lama, dia masih belum mendapatkan jawabannya. Agam meminta Yana untuk memberi kompensasi sebesar 1 miliar kepada setiap orang dengan tepat waktu. Mereka kembali ke panti asuhan. Demam Delia sudah mereda dan dia baru saja bangun. Setelah makan di kantin dengan patuh, dia meminjam buku catatan dan kembali ke kamarnya untuk menulis sesuatu. Saat Agam tiba, Delia sedang menyandar di atas meja sambil menggenggam pensil dengan tangannya yang kecil. Dia menulis dengan semangat di buku catatan itu. Dia sesekali menguap dengan lebar dan menitikkan air mata kantuknya. Matanya berkaca-kaca, membuat bola matanya terlihat seperti langit malam yang menyembunyikan bintang-bintang. Agam mengetuk pintu. "Siapa itu?" Delia menoleh dan bertanya dengan suaranya yang khas. "Delia, boleh kakak masuk?" tanya Agam lembut. "Kak, kamu sudah datang." Delia sangat senang mendengar suara Agam. Dia melangkah dengan cepat. Tangannya membuka pintu kamar dengan lebar. Agam melihat wajah Delia yang polos dan lucu dan tidak bisa menahan senyumnya. "Kakak, di luar dingin. Ayo masuk." Delia menggandeng tangan Agam yang besar dan menarik Agam ke dalam kamar kecil itu. "Delia, bagaimana keadaanmu?" tanya Agam sambil tersenyum. Entah kenapa, meskipun gadis kecil ini tidak punya hubungan darah dengannya, dia selalu merasa nyaman di dekatnya. Seolah-olah dia bisa melupakan semua masalahnya. Tidak hanya itu, rasanya dia bisa melawan seluruh dunia asalkan si kecil ini bersamanya. "Kakak, aku sudah merasa jauh lebih baik. Sudah tidak demam lagi." Delia tersenyum manis dan meletakkan tangan Agam di dahinya. Agam tersenyum dan membelai rambut Delia. Melihat kertas dan pensil di atas meja dan tulisan tangan yang indah, Agam bertanya dengan penasaran. "Kamu sudah bisa menulis, Delia?" "Ya, Mama yang mengajari Delia," jawab Delia dengan bangga. "Kakak, Mama adalah ibu terbaik di dunia ini. Mama sudah mengajariku banyak hal. Mama juga sangat cantik." Agam bertanya sambil mengulum senyumnya. "Siapa yang lebih cantik, Delia atau Mama?" "Mama lebih cantik. Delia sayang sama Mama," jawab Delia tanpa berpikir panjang. Wajah anak itu penuh dengan kepolosan dan sukacita. "Tapi, Kak," Delia mendongakkan kepalanya. "Ada beberapa kata yang Delia tidak bisa tulis. Kakak bisa ajar Delia?" "Bisa." Agam duduk di bangku di sampingnya. Delia langsung memberikan buku catatan dan pensil itu kepada Agam. Agam melihat isi buku itu dan tidak bisa menahan tawa. Delia menulis banyak kata yang tidak lengkap. Agam jadi teringat masa lalu. Dia tertawa kecil dan membiarkan Delia memegang pensilnya, kemudian dengan pelan memegang tangan si kecil itu dan mengajarinya menulis kata demi kata. Cahaya bulan memancar melalui jendela kamar. Jam yang terletak di samping tempat tidur terus berdetak.
Angin dingin berembus di luar rumah. Namun, suasana di dalam kamar itu terasa hangat. Delia sangat pintar untuk anak seusianya dan dia juga cepat menangkap. Dia dapat segera mengerti apapun yang diajarkan tanpa perlu diulangi. Delia, apa kamu sedang menulis buku harian? Tanya Agam. Betul. Delia mau tulis semua yang terjadi setiap hari. Saat aku bertemu Mama nanti, aku akan menunjukkan buku ini dan bilang padanya bahwa Delia bertemu banyak orang baik. Jawabnya bersemangat. Delia, apa kamu sedang menggambar Papa dan Mama? Tanya Agam lagi saat dia melihat Delia menggambar beberapa orang di atas kertas. Delia tampak sedikit bingung dan buru-buru menyimpan kertas itu. Namun, dia menundukkan kepalanya dan tampak sedang berpikir. Setelah sekian lama, Delia membuka lipatan kertas itu dan menjawab. Maaf, Kak. Mama bilang kepadaku ada banyak orang jahat. Katanya, Delia harus... Mama kamu benar. Delia harus selalu hati. Ada banyak orang baik di dunia ini, tapi ada juga orang jahat. Agam tersenyum sambil membelai rambutnya. Tapi, Delia tahu bahwa kakak orang yang baik. Delia mengangkat kepalanya. Ekspresinya yang serius dan tegas membuat Agam agak bingung. Dia selalu bisa melihat bayangan Citra di mata Delia. Hanya saja, akal sehat memberitahu Agam bahwa sama sekali tidak mungkin. Kakak. Delia menundukkan kepalanya dengan sedih. Sebenarnya, Delia datang ke sini dengan seorang kakek tua untuk mencari Papa. Pikiran Agam bergejolak mendengarnya dan bertanya. Di mana kakek tua itu sekarang? Delia menggelengkan kepalanya. Delia dan kakek bertemu orang jahat di perjalanan. Kakek dipukuli oleh orang jahat itu, lalu Delia tidak tahu apa yang terjadi. Saat Delia bangun, aku sudah ada di sini. Bagaimana dengan mamamu? Mama pergi untuk menyelamatkan kakak. Agam merasakan rasa pedih yang tidak bisa dijelaskan. Pantas saja Delia kesulitan bicara pada awalnya. Ayahnya menghilang. Kakaknya diculik orang jahat. Ibunya berusaha menyelamatkan kakaknya, tetapi sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Bahkan saat Delia berusaha menemukan ayahnya, dia akan diganggu oleh orang-orang jahat, dan seorang kakek yang membantunya juga menghilang. Orang dewasa saja mungkin akan tumbang setelah mengalami rentetan kejadian buruk seperti itu. Apalagi anak kecil yang hanya berusia 3 tahun. Bab 1297, Keraguan. Agam menghela napas panjang dan membelai rambut Delia. Dia mengulum senyumnya dan bertanya. Apa kakakmu seumuran denganmu, Delia? Ya, Mama bilang Delia dan kakak dulu tinggal bersama di perutnya. Kami berdua adalah bayi kecil Mama. Delia menjawab sambil tersenyum menahan air matanya. Melihat Delia berusaha tegar, Agam turut merasa sedih. Hari sudah larut dan Agam membiarkan Delia tidur. Dia memastikan Delia sudah terlelap. Setelah itu Agam keluar dari kamarnya. Begitu pintu tertutup, aura membunuh muncul di matanya. Aura yang dia keluarkan begitu kuat sampai-sampai dia menciptakan lapisan es yang tipis sepanjang koridor itu. Pokoknya, dia harus menemukan kakek tua yang Delia bicarakan sesegera mungkin. Dengan begitu, mungkin dia dapat mengetahui identitas Delia yang sebenarnya. Agam menghubungi Hypno dan meminta mereka menggunakan satelit militer untuk mencari dalam jarak puluhan kilometer dengan ibu kota Kekaisaran sebagai pusatnya. Dia harus menemukan kakek tua itu. Ciri-cirinya sudah jelas. Saat Delia pertama kali tiba di panti asuhan, dia datang dengan kondisi berlumuran darah. Bisa jadi, darah yang ada di tubuhnya berasal dari kakek tua itu. Dia akan mencari semua pria lanjut usia yang terluka dan menyelidiki semuanya sampai tuntas. Pekerjaan ini tidak mudah. Tidak mungkin dapat diselesaikan dengan waktu dekat. Agam membentuk penghalang di sekitar kamar Delia. Jika terjadi sesuatu, dia akan langsung mengetahuinya. Setelah memastikan tidak ada yang ketinggalan, Agam meninggalkan panti asuhan itu. Kata-kata Delia sudah menunjukkan bahwa seseorang berniat mencelakainya dan keluarganya. Entah mereka sudah berhasil menemukan Delia atau belum. Tidak ada salahnya berhati-hati. Gina menelepon. Di mana kamu? Pergi ke Bukit Barat dan tunggu aku di sana. Agam dapat menebak apa yang sedang terjadi dan tidak ingin menyeret panti asuhan itu ke dalam masalah ini. Setengah jam kemudian, dia sudah tiba di jalan masuk Bukit Barat. Dalam angin malam, Gina berdiri di samping mobil Benz yang berwarna ungu. Dia mengenakan jaket malam itu, tetapi itu tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang ramping. Perhiasan alisnya menambahkan pesona keren pada dirinya. Saat melihat Agam berjalan mendekat, Gina hendak akan mengatakan sesuatu sebelum dipotong Agam. Kita bicara setelah kembali. Gina mengangguk dan membuka pintu mobilnya. Ayo masuk. Gina menginjak pedal gas begitu Agam masuk, membuatnya menahan napas untuk sesaat. Bahkan saat melewati beberapa tikungan,
Zina tidak mengerem sama sekali. Siapa yang membuatmu begitu marah? Tanya Agam meripot. Jangan ajak aku bicara dulu. Aku sedang emosi sekarang. Teriak Zina sambil makin menginjak pedal gas. Agam melihat jarum kecepatan yang sudah mencapai angka 180. Untung saja ini adalah mobil sport. Jika tidak, mesinnya pasti sudah rusak. Mereka sampai di sebuah villa. Zina masih menggenggam setir dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia mengembuskan napas berat dan bersandar di sandaran jok. Senyum puas muncul di wajahnya. Tadi itu seru sekali. Sudah lama aku tidak balapan seperti ini. Kamu mengganggu orang saja di tengah malam begini. Omel Agam. Memangnya siapa yang aku ganggu? Tanya Zina, kembali dengan wajah sedingin es. Agam tahu bahwa wanita ini sedang marah. Berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun, lebih baik dia menjaga mulutnya saat ini. Villa ini milikmu. Pintar juga kamu memilih lokasi. Zina memasuki ruang tamu villa seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Dia melihat sekeliling dan berkata, sisakan aku sebuah kamar di lantai 2. Permintaanku tidak banyak. Yang penting lebar tempat tidurnya minimal 2 meter. Aku suka bergerak-gerak saat tidur. Biaya sewanya 1 bulan 6 juta rupiah. Diskon 10% kalau sewa selama setahun. Sahut Agam tenang. Hei, aku adik Dinda. Bagaimanapun, kita ini saudara. Kita tidak punya hubungan darah. Jawab Agam. Dasar kejam. Kamu tidak punya hati nurani. Aku bahkan menghentikan mereka dan membelamu. Zina sangat marah dan ingin menjewer telinga Agam. Tiba-tiba, gelombang energi meledak dari halaman belakang dan melaju ke arah Zina. Agam tidak bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa ada orang yang mengikuti mereka di luar. Sesuai dugaannya, di luar sana terlihat sebuah gelombang menghancurkan momentum yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, Agam juga merasakan niat membunuh yang kental. Namun, Agam dengan mudah menghilangkan aura tersebut dengan sentakan jarinya. Dia aman bersamaku. Pergilah. Agam melihat keluar pintu. Setelah beberapa saat, yang ada di luar sana tersenyum masam, kemudian menghilang tanpa jejak. Baru setelah itu Zina bereaksi. Siapa itu? Tentu saja orang yang melindungimu. Kenapa kamu malah bertanya padaku? Agam tidak bisa berkata-kata. Aku bertanya padamu, siapa orang yang baru saja menyerang kita? Ulang Zina dengan marah. Itu aku. Sally keluar dari halaman belakang. Sudut mulut Zina terangkat, menampilkan senyumnya yang menawan. Dia melipat tangannya dan menatap Sally. Halo? Sally mengangguk ringan. Halo? Itu sajakah? Agam tercengang saat melihat kedua wanita itu saling menyapa. Dia samar-samar dapat merasakan intensitas di tatapan kedua wanita itu, seolah-olah mereka sedang menyerang satu sama lain menggunakan mata mereka. Seharusnya ini pertemuan pertama bagi mereka. Seharusnya mereka tidak bermusuhan, kan? Kedua wanita itu saling memandang selama lebih dari setengah menit sebelum Sally menoleh dan menatap Agam. Kenapa kamu membawa orang luar kemari? Dia salah satu dari kita. Tidak apa-apa. Jawab Agam tidak berdaya. Sally khawatir soal bunga cahaya agung yang dirasakannya, karena itulah dia memilih bertindak lebih dulu. Hanya saja, Agam jelas-jelas ada di sana. Kenapa harus Sally yang turun tangan? Sally masih tidak mengerti tentang yang satu ini. Dia tahu bahwa Zina adalah teman Agam. Dia juga mengenal identitas Zina. Zina adalah salah satu dari 4 permaisuri ibu kota kekaisaran. Sebelum Zina tiba, Sally sudah mencari tahu. Namun, saat Zina masuk ke villa dan memilih kamarnya sesuka hati, Sally merasa jengkel. Karena itulah dia menggunakan kata orang luar untuk menunjukkan kekuasaannya. Sally melirik Agam dan tidak berkata apa-apa sebelum kembali ke halaman belakang. Aneh. Seingatku dia orang yang cukup santai. Kenapa dia menjadi tegang seperti itu? Agam melirik Sally dengan bingung. Mungkin dia takut aku akan merebut kamarnya. Zina sudah berusia 30-an dan tahu lebih banyak daripada Agam. Dia tidak bisa menahan tawa memikirkannya. Tidak mungkin. Agam menggelengkan kepalanya dan berusaha tidak memikirkannya. Dia kemudian duduk di sofa dan bertanya. Kamu mencariku di larut malam seperti ini mengenai Pak Gavin, kan? Wajah Zina menegang dan dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Dia duduk di hadapan Agam dan berkata dengan suara dalam. Kondisi kakek makin buruk. Dokter Kurnia telah berulang kali meminta ayahku. Dia menyuruhku untuk membujukmu memberikan darah esensimu. Tapi, aku sudah menolak permintaannya. Jadi, kamu ragu apa aku benar-benar bisa menyembuhkan Pak Gavin? Tanya Agam sambil tersenyum. Sedikit. Zina memang orang yang terus terang.
Sebenarnya, aku lebih khawatir mengenai hambatan dalam proses menyembuhkan Pak Gavin. Kamu sudah mengatakan ini saat pertama kali kita bertemu. Ucap Zina dengan kesal. Benar. Agam mengangguk. Aku tidak berani menjamin yang lainnya, tetapi aku dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Neil yang akan keberatan. Kamu percaya diri sekali? Tentu. Apa kamu yakin? Tanya Agam sekali lagi. Zina agak kesal dan menjawab. Penyakit yang diderita kakekku sangat penting untuk disembuhkan. Bahkan pamanku tidak berani membuat masalah di tempat terbuka. Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Tepat pada saat ini, aura ruang tamu tiba-tiba menjadi kacau. Sesosok bayangan hitam muncul tiba-tiba. Cahaya gelap itu seperti hantu, merobek ruang hampa dan melesat ke depan kening Agam. Agam tetap tenang dan terlihat cahaya perak melintas di antara keningnya. Penghalang tidak kasat mata muncul di sekelilingnya, melindungi dirinya dan Zina di dalamnya. Klang! Terdengar getaran yang menyakitkan telinga. Sesuatu baru saja meledak di bagian luar penghalang yang Agam ciptakan. Sesaat kemudian, sesosok bayangan lainnya muncul dengan menggenggam belati berwarna hitam. Dia terus menyerang layaknya malaikat kematian. Bab 1298, Sekte Bayangan. Sambil menyalakan rokoknya, Agam berkata dengan santai. Jangan sampai rumahku kotor. Seketika itu juga bayangan itu tak bergerak. Cahaya hitam pekat itu perlahan-lahan hilang dan memperlihatkan sebuah wajah yang memandangnya dengan penuh kebencian. Kamu yang waktu itu kabur, bukan? Tapi, kenapa kamu datang lagi sekarang? Apa tidak bosan melakukan hal sama sampai 2 kali? Agam memandang wanita berpakaian ketat ini. Sebelumnya Asosiasi Pedagang Indonesia telah menghadapi Asosiasi Lajak Utara. Totalnya ada 3 ahli asing. Yang 2 orang sudah dibunuh Agam, sedangkan wanita ini adalah orang yang berhasil melarikan diri. Bibir wanita itu bergerak-gerak, mengeluarkan suara yang penuh kemarahan. Dia bilang apa? Agam yang tidak mengerti bahasa pulau itu memandang Zina. Memang pantas Zina menyandang gelar sebagai cucu dari prajurit Dewa Gavin. Dia mampu menenangkan dirinya meski baru saja ada yang mencoba membunuhnya. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab. Wanita itu bilang kalau kamu sudah membunuh rekannya dan kamu harus membayar dengan nyawamu. Wanita itu berbicara lagi. Zina kembali menerjemahkan. Dia bilang namanya, Nike. Dia perwakilan sekte bayangan dan dia akan terus meluncurkan serangan pembunuhan tanpa henti. Ini Indonesia. Bukan tempat kecilmu itu. Sambil menggeleng-geleng, Agam menjentikkan jarinya dan mengarahkan gelombang energi ke tubuh Nike. Mendadak, wajah Nike menjadi pucat pasi. Dia sangat takut saat menyadari kekuatan kultivasi yang dilatihnya seumur hidup mengalir keluar dari tubuhnya dengan cepat. Segera, dia akan menjadi cacat. Nike kehilangan harapan. Kebencian yang tampak di matanya saat menatap Agam telah berubah menjadi ketakutan. Waktu terakhir kali dia bertarung dengan Agam, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi sehingga dia tidak tahu seberapa besar kekuatan Agam sesungguhnya. Menurutnya tidak masalah jika Agam sangat kuat. Dengan keahlian membunuhnya, dia masih punya kesempatan untuk membunuh Agam. Akan tetapi, dia gagal. Bisa jadi, dia sudah terlalu sombong. Posisinya di sekte bayangan lumayan bagus. Akan tetapi, saat ini pencapaiannya yang tinggi tidak pantas dipamerkan di hadapan Agam. Kamu, siapa? Tanya Nike dengan bahasa Indonesia yang tak lancar. Suaranya penuh dengan kebencian. Nanti kamu juga tahu. Begitu Agam membalikkan tangan dan menghantam udara, dada Nike langsung patah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tulang dan meridian Nike patah sekarang. Dia nyaris mati dan tidak akan bisa melarikan diri. Zina hanya mampu menatap Nike dengan iba. Saat dia menatap Agam, pandangannya berubah menjadi rumit. Pria ini benar-benar tidak pandang bulu meski lawannya wanita. Dia langsung membunuh tanpa ragu, semua dilakukan dengan sempurna. Agam menelepon. Lebih dari setengah jam kemudian, Taufik yang mengenakan jaket hitam datang. Itu Nike? Saat melihat wanita yang terkapar di kubangan darahnya, Taufik tidak tahu harus berkata apa. Apa kamu mengenalnya? Tanya Agam. Kepala Taufik dianggukkan dengan perlahan. Sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat, dia berucap. Nike, dia bisa dianggap selevel dengan tetua sekte bayangan. Selain itu, dia juga sudah lama menjadi momok di Gunung Panca. Meski kabarnya korbannya ada 1000, sebenarnya ada 800 tentara yang mati di tangannya. Dia biasanya memotong trakea korbannya dan mengisinya dengan merkuri. Jadi, korbannya akan mati lemas. Sambil mengatakan itu, mata Taufik menjadi merah. Salah satu rekan kerjaku yang dipindahkan ke Gunung Panca adalah salah satu korbannya. Dia disiksa selama 7 hari 7 malam. Saat ditemukan,
8 tulang iganya patah, kulit di lututnya telah hilang, hidung dipotong dengan senjata tajam dan matanya remuk. Selain itu di dalam tubuhnya terdapat amfetamin dengan jumlah besar. Jadi, selama penyiksaan, dia tetap sadar. Taufik terdengar makin marah sampai-sampai giginya bergemeletuk. Jantung Zina berdebar ketakutan. Kemarahan mulai bangkit dalam dirinya. Saat memandang Nike lagi, Zina merasa hukuman Agam terlalu ringan. Wanita ini ternyata serigala berbulu domba. Aku akan menyerahkan wanita ini kepadamu. Kamu bisa meminta sesuatu yang penting. Perintah Agam. Tentu saja. Taufik sangat terkejut sekaligus senang. Wajahnya langsung ceria. Memang sudah lama dia ingin balas dendam. Namun, dia harus melindungi wilayah utara. Tidak mungkin dia meninggalkan tugasnya tanpa izin. Apalagi, Nike ahli dalam bela diri. Dia bisa datang dan pergi tanpa ketahuan. Dalam keadaan normal, tidak akan ada yang mampu menangkapnya. Oleh karena itu, sudah lebih dari 10 tahun, Taufik memendam kebenciannya. Akhirnya, wanita ini jatuh ke dalam cengkeramannya sekarang. Taufik mengikat Nike menggunakan selimut dan membawanya pergi. Malam ini, dia tidak butuh istirahat. Kalau begitu Nike. Saat Zina baru berbicara, Agam memotong perkataannya. Dia tersenyum kecil. Keluarga Nil yang mengirimnya. Zina panik. Apa mungkin pamanku mengundangnya? Untuk apa paman tertua mengirim kekuatan asing dari luar negeri untuk membunuh? Semua ini konyol. Sudah dari dahulu, keluarga Nil selalu setia. Bukan saja Gavin prajurit dewa yang terkemuka, tetapi dia juga dipuja dan ditakuti oleh kekuatan asing. Namun, apa benar putra pertama Gavin memiliki hubungan terlarang dengan musuh? Ini benar-benar ironis dan memalukan. Berani sekali putranya bersikap sebebas itu. Kadang kala musuh tidak berasal dari luar, tapi dari dalam. Hati manusia paling tidak bisa ditebak. Oleh karena itu, jangan memandang rendah sifat manusia. Agam sama sekali tidak mengira Zina akan mempercayainya. Setelah menemukan botol, Agam mengisi botol itu dengan darah yang ada di tanah. Setelah itu, dia memberikannya kepada Zina. Bawalah ini. Katakan kepada mereka kalau ini darahku. Zina kaget sekali. Jangan bercanda. Dokter Kurnia bilang dia membutuhkan darah esensimu untuk menyembuhkan kakek. Tapi, kamu malah mengisi botol itu dengan darah orang lain. Apa itu bukannya? Apa kamu sangat mempercayainya? Agam mengejek. Maksudmu Dokter Kurnia itu penipu? Sebenarnya, dunia manusia sangat menarik. Terkadang, kamu mengira kamu itu kucing, ternyata setelahnya kamu baru tahu kamu tikus. Ini bukan sesuatu yang paling tragis. Yang paling menyedihkan kalau kamu orang terakhir yang tahu kalau sesungguhnya kamu bukan tikus, melainkan cacing di sarang tikus. Maksud kamu apa? Kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya harus paham kalau keluarga Nil memanfaatkan orang lain dan orang lain ingin memanfaatkanmu. Ujar Agam dengan penuh arti. Saat mengetahui jika ternyata Yoland adalah Dokter Kurnia, Agam langsung merasa ada sesuatu yang salah. Januar ingin mempergunakan Jaya untuk menekan dirinya. Namun, pria itu tidak menyangka jika Jaya juga mempergunakannya. Sama halnya dengan Jaya yang ingin menggunakan keluarga Nil. Dia juga tidak mengira jika diam-diam Ivan mempergunakannya sebagai umpan. Ini sangat menyedihkan. Si Dokter Kurnia yang kalian bicarakan tidak akan bisa mengetahui darah siapa ini. Dia hanya menginginkan keluarga Nil membunuhku. Kalau demikian, bagaimana kita membuat hal itu menjadi kenyataan? Aku paham sekarang. Sebenarnya Dokter Kurnia hanya beralasan saat mengatakan membutuhkan darah esensi penguasa neraka, sehingga kalau dia gagal menyembuhkan kakek, dia tidak disalahkan. Gumam Zina. Saat itu, Zina memandang Agam dengan pandangan rumit. Kamu, orang yang sangat menakutkan. Sebenarnya aku sama sekali tidak paham konspirasi dan trik yang mereka. Meski pengalamanku banyak, itu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan orang aneh yang sudah hidup selama beberapa ratus tahun. Aku bisa menebaknya, karena aku punya sudut pandang yang berbeda. Itu saja. Ucap Agam dengan santai. Zina tidak tahu harus berkata apa. Memang benar apa yang dikatakan Agam. Rencana licik ini tidak terlalu rumit. Bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Akan tetapi, seringkali, sesuatu yang sederhana lebih efektif. Malah terkadang, jika terlalu banyak yang dipikirkan, kamu akan kalah. Zina kemudian pergi. Agam mendekati pintu. Sesuatu mengusiknya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh mendekat dengan waspada. Dia kemudian berlutut di hadapan Agam. Tuan penguasa neraka. Jika Zina ada di sini, dia pasti mengenali orang ini. Dia adalah asisten dokter yang mendampingi Dokter Kurnia. Galang, kamu sudah membaik? Tanya Agam sambil tersenyum kecil.
Asisten dokter adalah samaran Galang di sekte Lawarnu setelah dia berinkarnasi.